Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bu Yeni. Iya, Eh, selamat Gimana berjumpa kabar? lagi Bu Ririn. Apa kabarnya Bu Ririn hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan dalam suasana baik-baik saja. Gimana Bu Yeni? Bu Yeni Alhamdulillah sehat? juga Bu Ririn. Nanti Bu Ririn akan melakukan proses coaching dengan coachnya ya Bu Ririn ya. Oke, sebelum Iya melakukan Ibu. proses coaching, saya ingin bertanya kepada Bu Ririn terkait tentang proses coachingnya. Bolehkah Bu Ririn? Boleh Ibu. Oh, Silakan Bu. baiklah Bu Ririn, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alutirta yang atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disepakati antara coach dengan coachnya. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan sampaikan nanti. Dan jangan lupa ya Bu Ririn, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Ririn. Boleh Bu Ririn? Boleh Bu. Silakan Bu. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti, apakah kompetensi yang Ibu Ririn ingin kembangkan? Iya, baik Bu. Saya mencoba memaparkannya sedikit. Dalam proses coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi pada coaching ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, setelah itu mendengarkan secara aktif, dan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, baiklah Ibu Ririn. Jadi Ibu Ririn ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Uh, yang mana kompetensi yang ingin Bu Ririn kembangkan yang terdiri dari kehadiran penuh atau present yang mendengarkan aktif dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Ririn kembangkan atau yang ingin Ibu praktekkan di saat coaching nanti? Ya, nanti pada saat coaching, saya memang ingin mengspesifikkan uh, kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, baiklah. Berarti Ibu Ririn ada dua mengambil kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu Ririn, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti, Ibu, tentunya saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan dengan coaching tersebut, dan coaching tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengetahui cara dan langkah-langkahnya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Oh, baiklah Bu Ririn. Jadi indikator yang ingin dicapai oleh Koci adalah mencari solusi dari permasalahan
yang akan Ibu dapatkan dari coaching nanti. Baiklah Ibu Ririn, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Ririn melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti proses coachingnya selesai akan kita mengobrol kembali. Baik Bu Ririn, silakan dilakukan proses coachingnya. Terima kasih. Semoga proses coachingnya Bu Ririn berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Bu Yeni atas arahannya. Mudah-mudahan saya nanti dalam proses coaching dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya sudah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Adik. Waalaikumsalam, Ibu Ririn. Iya, selamat sore menjelang petang. Nah, Ibu Adik, kita bertemu lagi. Bu Adik, tatapannya beda hari ini saya lihat. Kira-kira ada yang mau dibicarakan atau apa yang dirasakan hari ini? Kalau Ibu Adik berkenan, saya bersedia mendengarkan. Baik, Ibu Ririn. Terima kasih ya Bu Ririn ya atas waktunya. Jadi Bu Ririn, saya di sini ingin menemukan solusi untuk masalah saya, Ibu Ririn. Jadi di sini Bu Ririn, siswa saya sering datang terlambat ke sekolah Bu Ririn. Nah, saya ingin mencari solusi atau cara bagaimana siswa saya tersebut bisa lebih datang tepat waktu. Oh, jadi Bu Ade sekarang lagi mengalami permasalahan atau memikirkan permasalahan tentang keterlambatan siswa datang ke sekolah ya Bu Ade ya. Iya, Bu Ririn. tentunya kita sebagai pendidik memang harus berkewajiban ya Bu Ade ya memberi pembinaan terhadap siswa yang terlambat. Nah, jadi dari permasalahan tersebut apa yang akan Ibu Ade capai dari pembicaraan kita hari ini? Oke, baik Ibu Ririn. Apa yang ingin saya capai dalam permasalahan saya ini, Ibu Ririn? Saya ingin siswa saya yang datang terlambat ini, Bu Ririn, bisa datang tepat waktu. Karena di sini saya lihat, Bu Ririn, anak saya yang sering terlambat tersebut ini mempengaruhi proses belajar mereka, Ibu Ririn. Oke, ya terima kasih. Itu paparan permasalahan yang udah Ibu Adik sampaikan tadi ya Bu Adik ya. Dan terima kasih sudah berbagi permasalahan yang terjadi. Baik, kita mungkin akan fokus pada mencari solusi agar Ibu Adik nantinya bisa menyelesaikan dan mencarikan solusi ya Bu Adik ya. Mari kita mulai Bu Adik. Iya, Bu Oke Ririn. ya. Nah, sekarang mari kita coba mengidentifikasi situasinya ya Bu Adik ya. Iya, Bu Ririn. Menurut Ibu Adik, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Bu Adik dalam mencapai tujuan ini? Oke, Bu Ririn. Mungkin kalau Ya. mendengar kata situasinya, Bu Ririn, ya, dari skala 1 sampai 10 ini, mungkin sekitar 5, Bu Ririn. Karena di sini saya melihat, Bu Ririn, ya, masih banyaknya siswa yang sering terlambat dan ini sangat mempengaruhi bagaimana cara belajar mereka. Jadi di sini saya berharap sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu Ririn. Iya, iya, benar paparan Bu Ade. Dengan keterlambatan siswa ke sekolah, tadi apalagi kata Bu Ade 50 ya. Iya, Dengan arti kata 50% dari siswa keterlambatan itu memang dan hal tersebut sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang akan berlangsung nantinya. Oke. Nah, Bu Ade, saya sangat mengerti apa yang Bu Ade rasakan pada saat ini. Dan menurut Bu Ade, bagaimana menurut Ibu Ade, apakah kekuatan yang Ibu Ade miliki untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Ade hadapi sekarang ini?
Baik, Bu Ririn. Permasalahan saya ini, Bu Ririn, dan Ibu Ririn tadi kan menanyakan apa kekuatan saya sebagai guru ya, Bu Ririn ya, dalam menghadapi permasalahan Iya, yang terjadi. Jadi, Bu Ririn, peran guru itu atau peran saya sendiri ini telah mencoba memberikan pemahaman kepada siswa saya tersebut, Bu Ririn. Dan, setelah saya memberi pemahaman tersebut, iya Bu Ririn, ada beberapa siswa yang sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat. Jadi sudah ada yang mencoba Bu Ririn untuk memperbaiki dan ada juga yang masih seperti itu Bu Ririn, masih terlambat datang ke sekolah. Meskipun saya sudah memberikan pemahaman, yang dalam bagi, siswa saya yang terlambat tersebut. oke. Baik, dari paparan Ibu Adik tadi, menurut Ibu Adik, adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu Adik lihat Oke, dari permasalahan tadi, Oke, Bu Ririn, saya akan penyelesaiannya? coba menjawab. Adakah peluang ya, Bu Ririn ya, untuk diri saya sendiri? Iya, Mungkin di sini saya akan melihat peluang untuk melibatkan orang tua, Bu Ririn. Dan juga mungkin iya. saya akan membuat kesepakatan kelas yang lebih menarik, Bu Ririn, agar siswa saya tersebut lebih termotivasi datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Oke. Nah, tadi peluang Ibu Ade melibatkan orang tua dan tentunya kita di sekolah pasti berkolaborasi dengan warga di sekolah ya Bu ya, rekan guru dan kepala sekolah. Nah, seandainya dari peluang yang Ibu Ade lihat, eh, bagaimana dengan seandainya di dalam proses tersebut ada hambatan yang kendala yang akan muncul. Bagaimana dengan hambatan-hambatan tersebut, Bu? Oh, baik, Bu Ririn. Mungkin di sini ada beberapa faktor ya, hambatan atau kendala yang akan mungkin timbul ya, Bu Ririn ya. Mungkin seperti Iya, siswa saya itu jarak rumahnya yang jauh dari sekolah ya Bu Ririn. Dan ada beberapa iya, kendala transportasi yang membuat siswa sulit untuk datang tepat waktu Bu Ririn. Jadi di sini saya juga bertanya kepada siswa saya tersebut. Terkadang siswa saya tersebut sudah eh, tepat waktu Bu Ririn untuk mau datang ke sekolah, tetapi orang tuanya yang lambat Bu Ririn untuk mengantarkan anak-anak tersebut. iya. Nah, bagaimana menurut Bu Ade, apakah solusi eh, dari yang Ibu Ade tadi kan kendala ya, apakah ada solusi yang bisa diterapkan? Oh, baik Bu Ririn, mungkin saya di sini berpikir Bu Ririn untuk lebih melibatkan orang tua aktif dan juga saya akan mencoba Bu Ririn untuk mengadakan kegiatan yang membuat siswa saya tersebut antusias datang tepat waktu ke sekolah Bu Ririn. Nah, baik, itu dari solusi yang Ibu paparkan tadi. Setelah itu satu langkah yang positif ya Bu ya. Menurut Bu Ade, bagaimana Ibu Ade cara merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, Bu Ririn. Di sini saya itu berencana, Ibu Ririn, untuk bekerja sama dengan guru dan juga orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan apapun di sekolah. Mungkin juga akan mengadakan acara yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya tersebut, Ibu Ririn. Iya. Nah, dari rencana tadi, apakah ada prioritas atau yang Ibu utamakan dari rencana Ibu tersebut? Nah, jadi Bu Ririn di sini ketika saya menentukan prioritas dalam rencana ini, yang paling utama sekali Bu Ririn, prioritas utamanya adalah ya seperti yang saya sebutkan tadi Bu Ririn, saya tetap melibatkan orang tua dan juga siswa dalam kegiatan apapun di sekolah. Setelah itu mungkin bisa saya membuat atau menciptakan aturan-aturan yang lebih menarik di sini Bu Ririn tanpa adanya hukuman. Iya. Nah, itu merupakan langkah yang sangat bagus ya Bu Ade ya. Dengan harapan langkah tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Nah, bagaimana dengan jangka waktu
waktu pelaksanaannya dari rencana Bu Ade tersebut? Nah, di sini Bu Ririn, saya berharap dalam beberapa bulan pertama itu Bu Ririn, saya bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu di sekolah Bu Ririn. Nah, di sini juga akan melakukannya secara bertahap. Namun saya akan coba melihat dalam bulan pertama Bu Ririn, bagaimana perubahan positif yang akan terjadi kepada siswa saya tersebut. Iya. Nah, dari rentang waktu tadi ya Bu ya, jangka waktu untuk rencana, apakah bagaimana Ibu Ade akan mengukur keberhasilan rencana ini? Ya, baik Bu Ririn. Keberhasilannya itu Bu Ririn dapat saya lihat dari berapa banyak siswa yang hadir tepat waktu Bu Ririn dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah yang akan saya buat tersebut Ibu Ririn. Oke, sangat antusias sepertinya Ibu Ade ya. Itu merupakan hal sebagai pendidik merupakan tugas dan Ibu Ade sudah hebat sekali untuk berkeinginan melaksanakan rencana tersebut. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu Ade ya. Ya, Nah, Bu Ririn. bagaimana Ibu Ade berencana menghadapi seandainya di dalam rencana tersebut terjadi tantangan? Oke, baik Bu Ririn. Di sini saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal saya ini Bu Ririn tidak berjalan dengan lancar. Dan juga saya juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan-masukan yang positif dari mereka. Jadi di sini bukan saya sendiri Bu Ririn, tetapi juga saya akan meminta masukan dari rekan guru yang ada di sekolah saya tersebut. Iya, terdengarnya saya sangat senang sekali mendengarnya. Terdengarnya bagus karena kita seorang pendidik tak luput dari namanya kolaborasi ya Bu Ade ya. Kita Ya, memang harus bekerja sama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kita. Nah, bagaimana dengan komitmen Ibu Ade terhadap rencana yang akan Ibu Ade lakukan? baik. Di sini Bu Ririn, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan juga saya akan berusaha lebih keras lagi Bu Ririn agar siswa saya ini lebih disiplin dalam datang tepat waktu Ibu Ririn. Iya. Nah, dalam menjalankan rencana Bu Ade, apakah Bu Ade ada melihat atau ada enggak dukungan yang Ibu lihat untuk menjaga supaya komitmen ini berjalan dengan lancar? Baik, baik, Bu Ririn. Di sini pertanyaan Ibu Ririn tadi, siapa ya Bu Ririnnya yang bisa membantu saya Iya, menjaga komitmen ini? Jadi menurut saya itu adalah guru-guru yang ada di sekolah saya yang paling utama sekali Bu Ririn dan juga orang tua. Pasti mereka juga akan mendukung dalam kegiatan saya ini dan juga bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Bukan hanya mendukung saja Bu Ririn, mungkin guru-guru dan orang tua juga akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. iya. Bagus Ibu Ade ya. Sepertinya Bu Ade sangat antusias dan berharap besar harapannya ya bisa melakukan perubahan terhadap siswa yang terlambat. Nah, setelah melaksanakan sesi coaching ini, bagaimana dengan tidak lanjut setelah sesi coaching ini menurut Bu Ade? Oke, Bu Ririn. Di sini tindak lanjut saya yaitu saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan juga saya akan berbicara dengan Ibu lagi ya Bu ya jika suatu saat saya butuh lagi solusi dari Ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan lagi. Apakah Ibu bersedia, Bu? Saya sangat sangat senang bisa berkolaborasi dengan Bu Ade, bisa berdiskusi. Tentu saya bisa eh, se, seandainya ada permasalahan atau ada yang butuh kita diskusikan, saya sangat sangat bersedia membantu Bu Ade untuk mendengarkan dan memberikan solusi semampu saya.
Nah, itu Bu Adik sangat luar biasa ya. Oke. Saya percaya Ibu Adik bisa melaksanakan rencana ini dengan harapan bisa terlaksana dengan maksimal dan lancar ya Bu Adik ya. Jika ada perkembangan atau Ibu Adik juga butuh bantuan dari saya sangat bersedia sekali dan Bu Adik jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Itu Baik, Bu demi Ririn. meningkatkan kompetensi keprofesionalan kita sebagai seorang pendidik. Nah, sekarang Terima kasih banyak ya Bu Ririn. iya Bu Adik, semoga rencana aksi yang Bu Adik rencanakan tadi membawa atau mengarahkan kita kepada perubahan yang positif sehingga menjadi budaya positif di sekolah terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah ya Bu Adik ya. Iya, Bu Ririn. Amin, Dan amin, Bu ya, Ririn. Terima kasih ya Bu ya, Ririn. ya, dan Bu Ade tetap semangat dan harus berusaha ya Bu Ade ya. Iya, Bu Ririn. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, untuk saat ini saya sudahi dulu ya Bu Ade ya. Sampai Bu Ririn. jumpa lagi Bu Ade di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Ririn, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sudah menanyakan indikator tercapai yang ingin Ibu Ririn lakukan di coachingnya. Menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah sangat bagus sekali saat coachingnya, sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Ririn sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coachingnya. Kemudian Ibu Ririn juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menentukan solusi ke depannya sendiri. Kemudian setelah itu pada coaching ini Ibu Ririn juga sudah menerapkan prinsip pada coaching. Selamat ya Bu Ririn. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ririn terkait masalah tentang kompetensi apalagi yang ingin Ibu Ririn kembangkan setelah coaching tadi. Ya, terima kasih Ibu Yeni dan alhamdulillah saya sudah lega sudah melaksanakan proses coaching tadi ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam pembelajaran coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Luar biasa sekali ya Ibu Ririn. Padahal tadi Ibu Ririn sudah menerapkan alur tirta itu sudah sangat bagus sekali. Itu sudah Ibu Ririn sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot karena dari yang saya lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coachnya. Seperti itu, tapi ini dulu menurut saya ya Bu Ririn ya, Ibu Ririn pengen lebih menggali lagi masalah yang dihadapi oleh coachnya supaya coachnya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Semoga nanti ke depannya Ibu Ririn lebih baik lagi dan lebih bagus lagi dari sekarang, karena sekarang sudah bagus
dan mungkin kedepannya lagi Bu Ririn bisa lebih bagus lagi dalam sesi coachingnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Ririn ya, dengan berbagi pengalaman lagi. Baiklah Bu Ririn, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan saya cukupi sampai di sini seksi observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima